everyone, kembali bersama saya, Tias Cipta, dalam acara YouTube channel Tias Cipta. Hari ini kita akan belajar bersama mengenai 10 cara sukses menggapai impian-impian. Wow, siapa di sini yang mau menggapai impian-impian dalam hidupnya? Saya percaya bahwa kita semua pasti ingin dapat menggapai impian-impian dalam hidup kita. Setuju ya? Bagaimana 10 cara menggapai impian-impian kita sehingga kita dapat menjadi orang-orang yang sukses dalam hidup ini? 1. Mau terus belajar. Setiap orang yang sukses, setiap orang yang berhasil dalam hidup ini pasti mau terus belajar. Haus akan pengetahuan, haus akan informasi. Nggak ada kata berhenti dalam belajar. Mau dan terus belajar. Entah itu belajar dari YouTube channel sebagai contoh ya, karena dengan perkembangan teknologi yang luar biasa seperti sekarang ini, kita dapat mengakses informasi dari mana saja, termasuk salah satunya dari YouTube channel. Dan selain itu, kita juga dapat mengakses informasi dari buku-buku. Tentunya buku-buku yang berkaitan dengan minat kita, yang berkaitan dengan tujuan kita. Dan selain itu, kita juga dapat belajar dari kesalahan kita sendiri. Jadikan kegagalan-kegagalan kita, kesalahan-kesalahan yang kita alami dalam hidup ini sebagai pembelajaran kita, sebagai batu loncatan kita untuk menggapai kesuksesan ke depannya. Dan selain itu juga, kita dapat belajar dari kesalahan orang lain. Jadi kita tidak perlu untuk mengalami kegagalan, kita tidak perlu mengalami kesalahan yang sama. Kita dapat lebih cepat sukses karena kita telah belajar terlebih dahulu. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang sukses dalam menggapai impian-impian, kita harus mau terus belajar. Jangan sombong. Ada orang yang sombong dan bilang kalau sudah cukup pembelajaran, dia sudah merasa cukup pintar, dia sudah merasa cukup mengerti. Tapi kita harus terus mau belajar dan beradaptasi. Karena orang yang tidak beradaptasi akan tertinggal. Kita lihat aja contohnya perkembangan teknologi. Demikian dahsyat. Kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman, ya kita akan tertinggal. Bahkan banyak bisnis yang dimulai dari teknologi sendiri, bisnis yang menggunakan internet, bisnis yang menggunakan online platform, sebagai itu contohnya. Jadi kita harus menjadi pribadi yang terus mau untuk belajar. 2. Pantang menyerah. Setiap orang sukses pasti pantang menyerah. Tidak ada kata menyerah dalam kamusnya sebelum ia berhasil untuk menggapai apa yang menjadi impiannya. Pasti mereka tidak mau menyerah sebelum akhirnya mereka dapat berhasil menggapai impian-impian dalam hidupnya. Karena itu, kita harus menjadi orang yang pantang menyerah. Coba kita bayangkan apabila waktu kita kecil, pada saat kita merangkak, kemudian kita terjatuh, kita mencoba merangkak lagi, kemudian kita terjatuh lagi, kita mencoba merangkak lagi, kemudian kita terjatuh lagi. Terus kita berpikir bahwa mungkin kita memang gak bakat untuk berjalan. Lah, apa yang akan terjadi kalau kita berpikir seperti itu? Kita gak bakal bisa berjalan seperti sekarang, apalagi berlari. Karena itu kita dalam hidup ini kita perlu untuk memiliki impian dan pantang menyerah sebelum impian-impian dalam hidup kita menjadi kenyataan dalam hidup ini. 3. Memiliki keyakinan pada diri sendiri. Kalau kita ingin jadi orang sukses, kita harus yakin pada kemampuan kita, kita harus yakin pada kapabilitas diri kita. Kita harus yakin bahwa kita pasti bisa. Kita harus yakin bahwa kita pasti dapat menggapai impian-impian dalam hidup kita. Itu yang harus kita lakukan. Dan begitu juga pada saat kita memulai suatu bisnis, kita menjadi seorang pebisnis, kita harus yakin bahwa bisnis kita pasti berhasil, bahwa bisnis kita pasti sukses, bahwa bisnis kita pasti akan profit sangat besar. Itu harus kita pikirkan. Karena kalau kita aja nggak yakin sama diri kita sendiri, bagaimana orang lain bisa yakin sama kita? Karena itu, kunci terpenting dari kesuksesan adalah kita harus yakin pada diri kita sendiri. Kita harus percaya pada diri kita sendiri. Sehingga apabila kita ingin menggapai sesuatu, kemudian orang lain berkata, kayaknya impianmu terlalu besar atau menertawakan kita tidak peduli dengan pandangan orang tersebut. Karena yang punya impian itu adalah kita yang mempunyai impian tersebut, dan kita yang harus percaya pada impian kita, bukan orang lain. Kita tidak perlu siapapun untuk percaya pada impian kita, tapi kita perlu untuk percaya pada impian kita sendiri. Dan yakin bahwa impian dalam hidup kita, semua impian dalam hidup kita pasti akan menjadi kenyataan dalam hidup ini. 4. Mempunyai goal atau impian yang spesifik.
Sebagai contoh, tahun depan, tahun 2021, saya sudah harus menggapai ini. Tahun 2022, saya sudah harus menggapai ini. Tahun 2023, goal saya adalah apa-apa saja. Tahun 2024, goal saya apa-apa saja. Tahun 2005, goal saya apa-apa saja, dan seterusnya. Kita harus punya goal yang spesifik dan detail untuk 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Karena orang yang tidak mempunyai goal atau impian dalam hidupnya itu sama saja seperti orang yang nggak jelas gitu hidupnya. Nah, kita ingin menggapai tujuan kita, bukan karena itu kita perlu sekali untuk memiliki goal yang spesifik dalam hidup kita. Untuk 5 tahun ke depan, untuk 10 tahun ke depan, kita harus memiliki goal jangka panjang. 5. Menulis goal dan impian-impian kita secara spesifik dan detail. Kenapa kita perlu mencatat impian-impian atau goal-goal atau tujuan-tujuan dalam hidup ini yang mau dan harus untuk tercapai dalam hidup kita, baik 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, dan kita perlu mencatatnya tahun per tahun. Contoh, tahun 2021 yang harus sudah saya capai adalah ini. Tahun 2022 saya harus sudah capai ini. Itu semua ditulis, dicatat. Kenapa? Karena bila kita mencatat, kita akan lebih ingat. Secara otomatis kita akan lebih ingat tentang goal kita akan lebih ingat dengan impian kita. Dan apabila suatu saat kita lupa, kita dapat melihatnya kembali. Dan itu dapat membuat kita menjadi lebih terukur gitu. Impian kita jadi lebih terukur. Kita dapat cross check. Oh, ternyata goal saya yang ini belum tercapai, jadi perlu saya capai. Misal, ternyata dari sekian banyak goal saya di tahun 2021 ada satu yang belum tercapai. Nah, harus saya capai di tahun 2022. Seperti itu. Karena kita sudah melis. Kalau kita nggak melis, ya kita lupa goal kita apa, kita lupa impian kita apa. Karena itu kita perlu mencatat impian-impian kita secara detail, sehingga kita dapat lebih mudah untuk menggapai impian-impian kita. 6. Harus memiliki alasan sangat kuat kenapa goal-goal atau impian-impian dalam hidup kita harus tercapai. Apabila kita ingin dapat menggapai impian-impian, cita-cita kita dalam kehidupan ini, kita harus benar-benar memiliki alasan kenapa saya ingin menggapai impian tersebut. Kenapa impian tersebut harus tercapai dalam hidup saya. Itu yang harus kita lakukan. Kita harus memiliki alasan sangat kuat. Sebagai contoh, saya ingin membahagiakan kedua orang tua saya ingin membuat mereka bangga, dan saya juga ingin menjadi berkat dimanapun saya berada. Saya ingin memberikan pengaruh positif bagi banyak orang di dunia ini, dan lain sebagainya. Apa saja goal kita harus mencatatnya, dan kita harus memiliki alasan sangat kuat kenapa hal tersebut atau goal atau impian kita tersebut harus tercapai dalam hidup kita. 7. Take action. Kita harus segera mengambil tindakan towards our goal. Kita punya impian-impian, dan yang harus kita lakukan adalah kita harus segera menggapai impian tersebut. Kita harus segera bertindak. Setelah kita tahu apa yang kita ingin untuk capai, setelah kita mencatatnya, maka kita harus do action. Kita harus do something about it yang membuat impian-impian tersebut dapat tercapai. 8. Ukur dan monitor apakah yang kita lakukan sudah membuat kita menjadi lebih dekat dengan tujuan kita. Sebagai contoh simpelnya, kita ingin timbangannya turun menjadi berapa gitu. Nah, kita ukur apakah di minggu ini timbangan saya sudah turun berapa, minggu depan bagaimana, apakah sudah turun, dan lain sebagainya. Itu contoh simpelnya. Kita perlu untuk memonitor, kita perlu untuk mengukur tindakan kita terhadap impian kita. Apakah yang kita lakukan, apakah tindakan kita sudah membuat kita menjadi lebih dekat dengan sasaran kita. Apakah yang kita lakukan sudah membuat kita menjadi lebih dekat dengan tujuan kita, dengan goal kita, dengan impian-impian kita. 9. Konsisten. Kita harus konsisten terhadap tindakan kita untuk menggapai impian kita. Apabila impian tersebut belum tercapai dalam hidup kita, maka kita harus terus konsisten sehingga impian tersebut dapat tercapai. Sebagai contoh, kita ingin dapat bicara dengan baik di depan publik. Kita ingin dapat bicara dengan lancar di depan publik. Ya, kita harus terus latihan sampai kita akhirnya lancar dalam berbicara di depan publik. Kita butuh jam terbang, kita butuh jam tayang, kita butuh latihan terus-menerus baru kita berhasil. Gak ada orang yang tiba-tiba langsung hebat, gak ada orang yang tiba-tiba langsung bisa melakukan sesuatu. Semuanya itu butuh proses. Seperti contohnya yang tadi, pada saat kita bayi kita merangkak, tapi sekarang kita sudah bisa berjalan, berlari. Semuanya itu butuh proses. Dan kita dari kecil dulu baru bisa seperti sekarang ini. Gak mungkin kita tiba-tiba langsung besar seperti sekarang ini, bukan. Segala sesuatu butuh proses. Begitu juga dalam bisnis kita. Kita membutuhkan konsistensi, kita membutuhkan terus semangat
dan konsisten dalam menggapai impian kita. Dengan cara yang tersebut kita harus terus konsisten. Dengan apa yang kita lakukan, kita harus terus konsisten dengan tindakan kita. 10. Berdoa. Penting bagi kita untuk berdoa, menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Dan sebelum kita memulai sesuatu, kita harus sudah berdoa terlebih dahulu. Tuhan, saya berencana untuk melakukan tindakan ini. Tolong dan Engkau yang berkati, dan kiranya apa yang saya lakukan mempermuliakan nama-Mu. Sebagai contohnya seperti itu. Kita harus berdoa terlebih dahulu, meminta petunjuk Tuhan terlebih dahulu. Sebelum kita memulai apapun, sebelum kita mengambil tindakan apapun, sebelum kita melakukan keputusan apapun, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita harus menyertakan Tuhan dalam apapun juga yang kita lakukan. Okay, that's all for today. Thank you so much everyone for watching. Please like, subscribe, tekan tombol loncengnya, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Thank you. See you.